Saudara, saya pagi hari ini mau mencoba mengajar, saudara ya. Saya bukan guru yang terlalu baik, karena berapa kali orang berkata, "Bu, ibu ngomong apa sih? Saya ini gak mudeng-mudeng," itu saudara. Tapi saya akan mencoba mengajar karena Tuhan itu berkata begini, anakmu itu menerima terlalu banyak. Anak-anakmu ini pahlawanmu, raja-rajamu, mempelaimu, pilarmu menerima sangat-sangat banyak. Tetapi mereka tidak bisa menggunakan. Mereka tidak mengerti. Mereka bahkan tidak menghargai. Mereka bahkan, ya, saudara, sampai Tuhan itu bilang begini, seperti ayam mati di lumbung. Saudara bisa bayangkan kalau saudara itu ayam tinggal di lumbung. Saudara lumbung beras. Seharusnya tidak mungkin mati. Terlalu banyak makanan. Bisa mengerti? Tetapi ada ayam mati di lumbung. Nggak tahu karena apa. Saudara kegigit ular. Ya. Atau dia nggak bisa makan. Saudara, kita punya anak baru, saudara, namanya Joel Generation. Saudara, dan namanya Joel, cirinya itu makan sangat banyak. Tapi ini anak, saudara ya, makan sangat sedikit. Beberapa hari yang lalu kembali masuk rumah sakit, saudara. Kenapa? Makan terlalu sedikit. Gak ada selera makannya, saudara. Sampai saya bilang, Christian tumpangin tangan tiap hari. Supaya selera makannya bertambah. Sekali lagi, jangan sampai saudara ada di tempat ini. Saudara punya selera makan yang sangat sedikit. Masuk rumah sakit, saudara. Saudara, yang kedua, jangan sampai saudara menjadi orang yang tidak bisa menghargai. Saudara, karena itu Esau. Saudara, yang ketiga, jangan menjadi orang, saudara, yang tidak bisa memakai semua. Itu seperti Saul. Saul pada waktu diangkat jadi raja, dia dikasih semua perlengkapan. Tapi dia tidak pernah bisa menggunakannya. Dia menjadi gila. Saya berdoa, kita mau belajar dari Yunus. Saudara, satu orang yang Tuhan berkata penuai yang paling ajaib. Saudara, dan saya berdoa saudara belajar dari semua kesalahannya. Supaya tidak ada Yunus di tempat ini. Saudara, tetapi kita mengambil jubahnya. Menuai sangat banyak. Tetapi tidak mengambil kesalahannya. Amin. Oke, mari kita belajar. Ya, pertama, saudara harus tahu saudara menerima sangat banyak. Saudara, yang pertama, saudara, Yunus 1 ayat 1. Keren banget sebenarnya. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai. Saudara, Yunus itu artinya merpati atau Roh Kudus, gak ada kepahitan. Dan Amitai artinya kebenaran. Tetapi bahkan dia tidak pernah merenungkan dan tidak pernah mengerti arti namanya. Dia tidak pernah menghidupi, saudara. Dan dia tidak pernah, saudara, tahu betapa preciousnya namanya. Saudara, dan Tuhan berkata yang pertama, saudara, kalau saudara ingin menikmati semuanya, saudara, saya ini orang paling rakus dari saudara saya. Jadi pada waktu kecil Pak Yusak itu gak pernah berhenti, saudara, menceritakan semua pengalamannya. Saudara, mungkin saya mendengar satu cerita, misalnya satu topik nih ya, tentang ada iblis yang menyamar seperti Yesus. Mungkin saya dengar 100 kali. Buat yang lain itu pengulangan. Buat saya ini sampai renungkan, tanya. Sampai saya nanya begini sama Tuhan, Tuhan, kalau one day aku menghadapi itu, bagaimana aku mengenali? Saya sampai berurusan dan berkata, Tuhan, bagaimana aku bisa membedakan suara iblis dengan suaramu? Saudara, dan Tuhan berkata, nak, kamu tahu alarm, kamu tahu tanda kita.
Saudara, jadi saya ini kalau ketemu Tuhan, kalau dia hadir secara pribadi, bukan saudara ya, bukan urapannya. Saudara, saya tahu. Saudara, saya gak akan pernah berhenti nangis. Kalau dia datang, saudara secara pribadi. Dan Tuhan bilang, kenali tanda antara aku dan engkau. Dan iblis dengan segala hal yang terbaik. Semua yang keren. Nggak bisa buat itu, saudara. Tapi begitu Tuhan cuma datang aja di depan saya. Nggak ngomong satu patah kata pun. Saya udah tumpah tuh air mata, saudara, semuanya. Di hati ini gak berhenti nangis bersyukur. Dan Tuhan bilang, kenali itu nak. Kau gak akan bisa ditipu. Saudara, demikian juga kalau Roh Kudus. Saudara, Roh Kudus itu kalau sama saya, saudara, dalam bentuk lebih banyak angin dan air, saudara. Saudara, dan itu saya gak bisa ditipu. Tiba-tiba saudara, saya tahu bentuk angin tertentu. Yang saya tahu bukan karena angin tiba-tiba bertiup ya. Saudara, saya tahu dia datang. Atau tiba-tiba saya tahu saudara, ada tetes-tetes air. Dan cara nyipratinnya aja saya kenal. Saudara, seperti begini. Saya di rumah, saya punya 3 pria waktu dulu ya. Ada Pak Paul, ada Stephen, ada Joshua. Cara mereka buka pintu saya tahu. Saudara, saya di kamar. Saudara ya, kalau cara buka pintunya halus itu Pak Paul. Saudara, kalau cara buka pintunya Stephen itu keras. Duk, gitu. Ada tekanannya. Cara bukanya pintu Joshua lain lagi. Saudara. Dan gaya mereka itu kedengeran. Saudara ya. Saudara, lain kalau Joshua itu halus tapi kedengeran. Bam, kak, bam. Gitu saudara. Kalau Stephen ditekan. Kalau Pak Paul halus, saudara ya. Caranya beda. Dan saya di kamar saya langsung tahu siapa yang datang. Saudara. Kalau anduk, seandainya nih ya, anduk 3 dijejer. Ya. Saudara, bekas dipakai mereka mandi terus andukan. Tanpa saya tahu, saya akan cium. Saya akan tahu. Ini istilah saya ya, istilah saya saudara ya. Baunya Stephen tuh ada kejunya saudara. Jadi ada bau kejunya. Baunya Pak Paul itu ada Cinanya. Nggak tahu bagaimana. Semua orang Cina punya bau itu. Saudara, mungkin buat saudara yang nggak ngerti, saudara nggak bisa cium. Tapi buat perempuan yang punya penciuman tajam, saudara kan tahu. Saudara, itu baunya orang Cina. Dan nggak tahu kenapa di Pak Paul itu kenceng, saudara. Saudara, sedangkan baunya Joshua itu bau pria banget. Men gitu ya, bau apa ya, cowok lah gitu saudara ya. Nah saudara, jadi saya kenal. Dan saudara harus kenal Roh Kudus sampai seperti itu. Saya kenal persis baunya Yesus. Saya kenal persis baunya Roh Kudus. Saya kenal baunya Bapa. Tapi saya juga kenal yang namanya panggilan tentara. Saya pelajari semua tentara. 3 terwira, Daud, Samuel, siapapun lah saudara. Saudara bilang Samuel Lewi, iya saudara ya. Samuel imam, Samuel nabi. Pokoknya yang pernah mencincang, pernah perang, saya pelajari semua. Sebegitu saya mengenal. Tapi banyak orang saudara, dia tidak pelajari. Sehingga saudara tidak pernah tahu. Begitu Tuhan kasih nama saya udah kenal dari sejak saya umur 3 tahun. Saya penasaran, saya bilang gini, Papa, artinya Iin apa? Papi saya dulu bilang gitu, Iin ya Iin. Ya udah kalau gitu artinya Indriati apa? Matahari. Matahari apa? Indri. Terus artinya, saya ini nanya, setiap hal. Saya tanya artinya cipto apa? Artinya purnama apa? Sampai papa saya itu bilang gini, kamu itu kenapa sih semua nanya? Saya bilang, iya. Saya harus tahu detail. Kalau saudara mau ngerti,
Setiap kali saudara Tuhan berkata begini, aku bagi pohon. Saya langsung nanya. Saya waktu itu, saya sudah pernah cerita. Pada waktu hadiah dibagikan, saya langsung ambil. Dan saya buka punya saya itu pohon, saudara. Saya nanya, Tuhan ini pohon apa? Saudara, dan Tuhan bilang, buatmu aku berikan gabungan antara aras dan tarbantin. Dijalin jadi satu. Saya langsung pelajari aras. Dan saya bilang masuk dalam hidupku. Saudara, ini salah satu untuk cara memakai ya. Pada waktu saya punya, Tuhan bilang ini tarbantin dan aras. Saudara, saya ngomong gini sama iblis. Dengar, aku punya perjanjian pohon aras sekarang. Dan itu masuk dalam hidupku. Jadi dengar iblis. Bahkan jamur. Bahkan nyamuk. Bahkan lalat tidak bisa mendekat di pohon aras. Kau tahu itu iblis, mundur. Gak usah ngomong satu kecap pun atau gua habisin. Karena saya punya perjanjian pohon aras. Terus kemudian saudara saya bilang begini, pohon aras itu salah satunya juga saudara ya, satu rumpun, masih satu rumpun walaupun beda. Saudara, minyak kayu putih. Makanya saya bilang begini, dengar ya iblis, gak ada kopit-kopitan, gak ada kuman. Karena ini pohon menghabisi semua virus, menghabisi semua penyakit. Sekali lagi, seberapa engkau memakai. Saudara, ini salah satu kesaksian. Saya kadang-kadang sedih kalau yang menikmati orang luar. Rada, saya tuh punya cemburu ilahi. Saya pengen yang paling banyak menikmati saudara. Saudara, pada waktu kita share, saudara, dan salah satu streaming berkata Tuhan sedang bagi-bagi hadiah. Saudara, ada satu orang di luar kota itu tanya, Tuhan saya mau hadiah. Tuhan bilang begini, oke, kalau kamu mau hadiah bersukacitalah. Saudara, dan dia itu bersukacita, teriak-teriak saudara. Ini cara saudara itu menerima. Saudara, dia bilang gini, terima kasih Tuhan, terima kasih, saya bersukacita buat hadiahmu. Saya bersukacita buat hadiahmu. Tuhan terima kasih. Dia bilang, Bu, saat itu saya gak tahu hadiahnya apa. Tapi Tuhan bilang suruh bersukacita. Jadi saya narik, saya bersukacita. Saudara, dan jangan ngiri ya sama dia ya. Karena itu respon dia. Saudara tahu apa? Ada orang transfer 700 juta. 700 juta. Saudara, dan dia bilang dia kaget. Saudara, dia nggak itu saudara jauhnya. Saudara jauh banget. Jadi bukan kakak, bukan adik. Saudara, dan dia bilang ini buat apa? Dia bilang berhari-hari saya itu lihat rumahmu. Dan Tuhan bilang kasih uang, suruh bangun. Kasih uang, suruh bangun. Setidaknya orang itu berdoa buat kamu. Walaupun dia saudara jauhmu. Kasih uang. Rumahnya tidak boleh kena banjir. Rumahnya tidak boleh bocor. Kasih uang. Saudara, dia sampai bilang gini, bayangin Bu. Saya cuma modal iman, bersukacita nari. 700 juta datang. Tapi ada banyak orang yang hadiah, tanya pun tidak. Saudara, seperti Yunus, mengerti pun tidak, menghargai pun tidak. Saya berdoa pada waktu hari Minggu, saudara, dan minggu-minggu ini, saya tuh melihat gelora Tuhan. Dan jangan biarkan geloranya bertepuk tangan sebelah. Saudara, bayangin ya, saya setiap kali pegang atau sebut satu nama, Tuhan ngomong. Cuma karena capek aja saudara. Jadi saya gak ketik satu-satu. Setiap kali. Karena dia sangat bergairah. Sangat bergairah. Dengan destiny penyembah. Destiny pendoa. Destiny setiap kita. Saudara, kita yang lihat yang kedua. Saudara, Yunus 1 ayat 2, bangunlah
Pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Saudara, Tuhan itu cuma nyuruh saudara Yunus ini berseru. Padahal dia itu beda kota, beda saudara ya bahasa, beda bangsa. Suruh berseru. Dan ada banyak dari kita, saudara, Tuhan itu cuma suruh berseru. Saudara mungkin berseru-seru buat keluargamu. Saudara berseru-seru, saudara ya bernubuat. Saudara, Tuhan suruh saudara deklarasi. Lakukan saja. Saudara tidak tahu berapa banyak dampaknya. Karena toh malaikat yang melakukan. Bukankah Roh Kudus yang menyelesaikan? Masa sih berseru aja susah? Saudara, dan kalau saudara ini pagi berseru-seru. Saudara bisa berseru-seru khotbah ya, khotbah. Salah satu saudara Billy Graham kerennya. Saudara, kenapa Tuhan pilih? Dia memutuskan saudara berseru-seru. Saudara, di waktu dia sangat muda, saudara pulang sekolah, dia memutuskan berdiri di jalan berseru-seru. Saudara, pada waktu Renat Bongke, saudara sampai ke Afrika, bahkan dia tidak mengerti bahasanya. Saudara, dia memutuskan berseru-seru. Sampai satu bangsa diberikan kepadanya. Apa susahnya tiap pagi saudara berseru-seru? Saudara mungkin melihat Ibu Joel hari ini sangat powerful. Saudara, pada waktu tanggal 7, saudara, ada banyak orang melihat sayap saudara. Saudara, saya diterima dan dia bilang gini, hampir tidak ada Bu yang tidak dikasih sayap. Dia bilang itu keren banget Bu. Mungkin mereka gak bisa lihat, tapi di punggungnya tiba-tiba semua tumbuh sayap. Semua tumbuh sayap. Dan itu keren banget. Pada waktu kita nyanyi Ku Berdiri di Hadapan Tahta, saudara, dia bilang beberapa itu bukan satu saudara. Kalau satu bisa lihat-lihatan istilahnya. Saudara, kalau sudah ada 5-7 orang line SMS WA saya dan berkata, itu sayap semuanya gerak di punggung mereka. Tapi ada yang kecil, ada yang besar. Dia bilang sayap Ibu Iin itu gede banget. Yang mirip gede banget itu sayapnya Ibu Joel. Gede. Sayap yang gede banget. Saudara, dan saya mau berkata sama saudara. Dia bilang setiap orang sayapnya beda-beda. Ada yang kayak sayapnya penari, itu yang paling kecil saudara. Saudara ingat hari itu, saudara penari semua pakai sayap di belakangnya. Ya. Yang paling kecil itu sayapnya penari yang cewek tuh ya saudara ya. Nah itu yang cewek, yang bukan sayapnya kerup, bukan. Sayapnya yang nempel itu ya. Nah itu sayap penari itu yang paling kecil segitu saudara. Tapi ada yang gede, sangat gede. Nah saudara mungkin berkata, kenapa sih Bu Joel kecil-kecil begitu? Ramenya setengah mati. Ya, saudara gualak mungkin ya. Kenapa sayapnya bisa begitu besar? Saya mau kasih tahu saudara, salah satu kekuatan dia adalah berseru-seru. Saudara ini ngomong 20 tahun yang lalu. Dia datang ke rumah saya. Saudara kurus, kering, kecil, dan lemah. Tapi apa yang membuat dia sangat berbeda? Jam 4 pagi berseru-seru. Tiap hari saudara. Tuhan waktu itu langsung ngomong ke saya, suruh tinggal di rumah saya. Saudara, dan dia tinggal di kamar depan. Saya tuh di kamar belakang sekali saudara ya. Tapi setiap pagi, saking kerasnya sampai suami saya setiap pagi ngomong gini, tuh weker kita bunyi. Karena jam 4 pagi dia nyanyi dengan lagu yang dia ganti semaunya. Sampai kita suka jam 4 pagi nih ya, saya sembari berdoa. Akhirnya suami saya juga ikut berdoa. Saya ikut berdoa karena dia berseru-seru saudara. Saudara sembari cekikikan.
Tuh nyanyi salah lagi tuh. Tuh nyanyi lagu apa, disambung lagu apa, ya, dengan kata-kata apa, ya. Tapi dia berseru-seru. Dan itu membuat rohnya semakin kuat. Dan semakin kuat. Saya berdoa pagi ini. Cara simple upgrade kalian. Berseru-seru. Kalian mau cepat. Ingat semua nubuatan. Berkata penari anak rock yang baru-baru akan jadi sebuah generasi. Yang menyelesaikan dalam waktu yang sangat singkat. Kalian gak pernah bisa. Kalau kalian gak berseru-seru setiap hari. Saudara yang ketiga. Saudara, ini adalah sebuah peringatan. Yunus 1 ayat 3. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis. Jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya. Lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis. Jauh dari hadapan Tuhan. Saudara, saya mau berkata begini ya. Kalau saudara itu sudah kebaktian jadi beban. Dan kalau tidak ada kebaktian itu enak. Itu ciri pertama. Jauh dari hadapan Tuhan. Siapa yang jujur kalau libur gak ada kebaktian itu rasanya. Aduh, enaknya setengah mati. Boleh angkat tangan? Gak ada yang berani. Gak ada yang berani. Tapi siapa yang kalau 3-4 hari aja gak kebaktian, saudara gak ada dan gak ketemu, rasanya itu berkata Tuhan gak tahu bagaimana kangen. Boleh angkat tangan? Jangan pura-pura. Benar ya Bu ya? Ya benar. Saudara saya itu gak bisa saudara. Saudara saya itu gak bisa suruh libur lama-lama. Saudara saya, kalau saya nih ya, kalau gak mikir ini loh ya, saya maunya tiap hari kebaktian di sini. Saya yang mikirin siapa sih? Mikirin ini loh. Yang durable-nya kalau disuruh 3 kali langsung. Kayak umur 70 gitu loh. Sekali lagi saudara. Itu alarm pertama. Alarm kedua saudara. Kalau saudara ini saudara ya. Kalau bisa tidak ada tugas. Kalau bisa tidak ada kerjaan. Itu bahagia banget. Itu jauh dari hadapan Tuhan. Karena seseorang yang sangat saudara mencintai, kerinduannya adalah memikul tanggung jawab bersama Tuhan. Satu kuk, saudara. Saudara, Alkitab berkata, siapa yang mau mengikut aku, pikul salibnya, betul? Saudara, satu kuk. Tapi kalau saudara gak bisa itu menikmati kuk itu. Loh, ayatnya bilang begini loh, kuku enak, betul? Saudara pernah baca? Kuknya enak atau berat? Ringan atau berat? Ringan. Tapi kalau saudara bilang gini, ayo kemana lagi? Ini salah kuk. Ini salah kuk nih saudara. Ini jauh dari hadapan Tuhan. Kalau saudara begini, aduh capek. Kenapa sih? Ya, saya mesti ngajar. Aduh lihat murid sebel. Nah ini. Saudara bisa di mana saja. Tapi engkau jauh. Engkau jauh. Yang ketiga saudara. Saudara, ayatnya berkata begini saudara ya. Yunus membayar. Kalau saudara di hadirat Tuhan, Tuhan yang bayar kita. Kalau saudara jauh dari Tuhan,
kita yang bayar. Saya punya banyak kesaksian. Saudara, saya punya saudara. Dia harusnya menikah saudara dengan hamba Tuhan. Tetapi dia bilang enggak, saya enggak bisa menikah sama hamba Tuhan. Saya enggak bisa suruh hidup dengan hamba Tuhan. Saya ini orang yang butuh kaya. Saya butuh menikmati hidup. Saudara, singkat cerita, dia menikah dengan seorang pengusaha, insinyur, kaya. Saya mau berkata saudara, dia cuma menikmati beberapa tahun. Sesudah itu saudara, suaminya kena sakit. Lebih dari 10 tahun. Dia harus suapin, pakein baju, mandiin, cebokin. Waktu saya lihat itu, Tuhan ngomong begini. Kalau dia menikah sama pilihanku, aku yang bayar hidupnya. Dia akan menikmati semuanya. Dariku. Gak usah dari suaminya. Karena itu kehendakku. Tapi begitu dia memilih pilihannya, dia bayar lebih dari 10 tahun. Nyendokin, makan semuanya. Bahkan suaminya tidak bisa kerja. Saudara, teman saya yang lain, Tuhan panggil dia saudara untuk melayani sembari kerja. Dan dia bilang enggak, saya mau konsentrasi dulu kerja. Saya mau jadi top nomor 1. Dan dia bilang, dia ngomong sama saya terang-terangan, kalau uang di bank sudah sekitar 4-5 M, baru saya akan sambil kerja, sambil melayani. Saudara, hari ini pada waktu dia coba usaha sampai atas, tiba-tiba kena sesuatu bank. Saudara, hari ini bahkan untuk menyekolahkan anaknya di universitas gak mampu bayar. Dia bilang sama anaknya, tunggu ya, cicil dulu. Tahun depan. Kumpulkan setahun dulu. Saudara, anaknya yang lain mau menikah. Saudara, dia bilang gak bisa, papa gak bisa bayar. Kamu kumpulin uang dulu 2 tahun kerja, baru bisa menikah. Saudara, sebaliknya saya. Saudara, hari itu Tuhan bilang, kasih arsitekmu, buang. Saudara, saya ambil semua gambar saya. Saya ambil saudara semua ijazah saya taruh di Bantar Gebang. Di tempat sampah, udah diangkut. Saya benar-benar buang saudara. Jangan ikutan. Ya. Saudara, dan saya mau bilang sama saudara. Sampai hari ini, saya dibayar Tuhan. Saya dibayar Tuhan. Saudara, waktu anak saya sekolah, Tuhan yang bayarin semuanya. Saudara, pada waktu anak saya menikah, Tuhan bayarin. Saudara, kemarin saya ke rumahnya Joshua dan lihat rumahnya. Saya bilang gini, Tuhan, rumah anak saya lebih gede dari saya. Tuhan bilang, ya saya bayarin lah, saya tanggung jawab, kata Tuhan. Saudara, dia bayarin. Saudara tahu pada waktu Joshua menikah, saudara, jasnya Joshua itu harusnya 1 biji 20-25 juta. Saudara, dan Joshua gak tahu dapat berapa lah, lupa saya. Dapat 5. Saudara bayangin, dapat 5. Saudara, bajunya Kesia normalnya itu 100 juta. Dikasih juga. Baju saya saudara 1. Saudara, aslinya 30 sampai 50 juta. Baju tuh saya baru tahu mahal. Saudara, gratis saya. Saudara mau tahu saya dapat berapa? 7 baju. Saudara, udah saya bagi-bagi sampai anak saudara ya. 7 baju.
Saya bilang ini Tuhan, why? Tuhan bilang, aku yang bayar. Hari ini apapun pilihanmu, saudara yang bayar. Apapun pilihan Tuhan, Tuhan yang bayar. Amin. Kalau hari ini saya pilih pelayanan, yang saya pilih, saya tahu saya harus bayar. Tapi karena saya pilih pelayanan yang Tuhan pilih, yaitu Mahanaim. Bayangin krismon loh, ini kan krismon ceritanya toh. Ya ada krisis toh ya. Saudara, kita bagi-bagi nasi sama apa? Udang. Saudara, kemarin tanggal 7 makan kan semuanya kan? Kenyang kan? Nggak dapat cuma satu kan? Saudara, kenapa? Sekali lagi, siapa yang bayar? Tuhan. Lihat hidupmu. Kalau engkau bersusah-susah, berarti engkau jauh dari hadapan Tuhan. Tapi kalau engkau santai, dan kau cuma ngikutin Tuhan aja. Tuhan yang bayar kok. Tuhan yang bayar. Saya tuh sampai saudara ya, aduh terkagum-kagum sama Tuhan. Saudara, saya siapa sih saya? Saudara ulang tahun itu mau bayar makanan gak boleh, mau bayar produksi gak boleh, mau bayar bunga gak boleh. Saudara semua datang. Saudara, dan sekali lagi Tuhan bilang, aku yang bertanggung jawab. Aku yang bayar. Saya berdoa saudara ngerti. Kalau saudara pilih di mana saudara tinggal. Kalau saudara pilih di mana saudara mau bangun perusahaan. Saudara pilih istri, pilih suami, pilih waktunya punya anak. Semua saudara tetapkan, saudara yang bayar. Kalau saudara nurut semuanya, siapa yang bayar? Tuhan. Saya tuh nanya sama Joshua. Jos, ya, buat biaya anakmu melahirkan sudah ada? Sudah. Dikasih orang terus. Ya, double. Saudara ada yang transfer ya Jos ya? Sudah. Sampai saya bilang, terus itu uang cash lu bisa milih mulai dari yang super VIP sampai manapun. Operasi ataupun normal atau model apapun lah. Di air kek, di mana kek. Ya. Saudara bisa. Karena Tuhan yang bayar. Saudara, sekali lagi saya berdoa, biarkan hidupmu Tuhan yang bayar. Yang keempat, saudara, hari-hari ini saudara saya berdoa supaya saudara belajar. Ya, itu adalah cara hidup untuk saudara menikmati semuanya. Yunus 1 ayat 4, tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir terpukul hancur. Saudara, kau harus kenali Tuhanmu. Kalau Tuhan ya, dia itu nggak memukul sampai hancur, tapi hampir hancur. Nah, itu Tuhan. Ya, saudara, kalau engkau itu Tuhan bilang ini anak bandel ya. Saudara, maka Tuhan kepuk, tenang aja. Nggak hancur, nggak, hampir hancur. Saudara, kemarin itunya Kesia cerita. Mamahnya Kesia cerita. Omanya Kesia. Dia bilang ini, saya ini bandel. Saya bosan di Bekasi. Saya bilang, saya enggak mau. Saya enggak mau di Bekasi. Saudara, begitu dia pergi ke Jakarta, balik keluar dari Mahanaim, saudara, kakinya itu patah. Benar-benar patah, kiwir. Saudara, dan Tuhan bilang gini, mau gak ke Bekasi? Dia bilang mau Tuhan. Balik normal sekarang. Normal. Itu oma ajaib sekali. Terus dia pernah nakal. Nggak tahu nakal apa lagi katanya. Dia cerita. Saudara, mendadak stroke. Gak bisa ngomong metot. Tapi dokter periksa gak ada yang salah. Jantung sehat. Otak sehat. Lah gak ada yang salah. Bisa stroke, tensi semua normal. Metot gak bisa ngomong. Begitu dia berlutut
Bilang, Tuhan ampun, bisa bahasa roh langsung. Begitu dia bahasa roh setiap hari jadi pendoa. Normal, senormal-normal. Nah ini kalau cara Tuhan. Hampir stroke, cuma metode, hampir. Nah, enggak stroke beneran kok, cuma metode. Hampir. Saudara dalam hidupmu, kalau tiba-tiba ada tongkat Tuhan, saudara jangan pernah, saudara, reaksimu marah. Biarkan dia, saudara, melakukan apa saja. Mungkin keluargamu hampir, saudara. Mungkin saudara usahamu hampir. Mungkin anakmu hampir. Saudara, biar aja. Itu bagian dari pengajaran Tuhan. Itu bagian dari didikan Tuhan. Tapi kalau saudara tidak pernah menangkap, tidak pernah belajar, tidak pernah saudara tanggap. Saudara, Tuhan mengajar saya tidak pernah ringan. Bayangin ya, lupa pengurapan aja. Lupa pengurapan, lupa kebas-kebas. Saudara, mobil saya muter di tol, nabrak duer, setirnya patah. Loh, ini cuma apa? Cuma loh, saudara, lupa pengurapan, lupa kebas-kebas. Hampir mati, ya hampir. Hidup tuh sampai sekarang. Hampir aja sih. Tapi setiap kali itu membuat saya belajar. Setiap kali saya dididik, bam, saya langsung bilang gini, thank you Tuhan, thank you, thank you. I love you so much. Ukir setiap didikanmu di hidupku. Ukir setiap Tuhan titah dan ketetapan di hidupku dan dagingku. Sampai aku tidak akan pernah keluar dari itu. Saudara, setiap kali saya sedikit sombong terjadi, bab. Dan saudara, selalu saya berkata terima kasih. Thank you, thank you. Buat setiap cambuk. Buat setiap duri. Buat setiap saudara torehan. Buat saya itu ada harum cintanya yang ajaib. Saya berdoa setiap saudara. Kenali tongkat didikan. Cintai itu. Pelajari itu. Saudara, saya ini orang yang gak bisa begini ya. Misalnya ya, pada waktu 8 November, pada waktu kita buat di GPK. Buat semua orang gini, ya sudahlah. Kita salah, hujan. Ya, terus kemudian mungkin saudara yang datang tidak banyak, maka orang selesai. Enggak. Sampai hari ini, kalau saya mau perang, saya mulai ingetin lagi tuh semua kesalahan saya. Dan saya cek satu-satu. Saya cek satu-satu. Karena buat saya, setiap kesalahan adalah sebuah warning berat. Tanda cintanya yang membuat saya tidak akan pernah membuat 2 kali kesalahan. Saya berdoa. Sampai hari ini orang sudah selesai soal TTM. Saya enggak. Saya masih tulis tuh satu demi satu. Kesalahan saya. Saya enggak tertekan. Jangan tertipu ya. Kalau saudara tertekan, maka saudara masalah besar. Itu roh penuduh, bukan Tuhan. Kalau saudara belajar dari situ, saudara mengenal tongkat didikan. Saya juga gak pernah salahkan orang. Saya mendekat. Ada banyak orang, saudara. Itu pada waktu saudara dia mengalami kegagalan, mengalami ujian, dia menjauh. Dan itu kesalahan fatal. Saudara, iblis selalu mau mengisolasi hidupmu. Dan begitu iblis mulai bisa mengisolasi hidupmu,
dia akan membuatmu gila dan kehilangan semuanya. Tapi Tuhan selalu mau menyambung hidupmu dengan tali cinta dengan sangat banyak. Saudara, pada waktu saya ulang tahun, sekali lagi ada 2-3 orang yang melihat saudara. Dimulai dengan Ibu Ruth, pagi-pagi sekali, jadi jam 12 malam lewat. Saudara yang lain dia bilang, Bu, saya melihat talit itu keluar sangat banyak dari hidupmu dan memegang banyak orang. Saudara, ada lagi 2-3 orang yang berkata, Bu, saya melihat seluruh hidupmu diikat dengan tali mercy, didikan, cinta, kemuliaan, kebenaran. Tapi tali itu mengikat sangat banyak orang. Sangat banyak orang. Bahkan orang-orang yang sangat jauh di luar negeri. Tanpa dia sadari, dia punya ikatan. Dan mereka yang punya ikatan dengan engkau, mereka akan terus berjalan sederap bersama-sama dengan engkau. Saudara, itu cintanya Tuhan. Kita ini diikat satu dengan yang lain. Jadi kalau saya letih, ada yang lain yang menarik saya. Karena kita sama-sama, kita diikat. Karena itu tadi, sekali lagi. Tadi pagi Tuhan itu jelas bilang, aku mau tarian. Di mana keluar tali mengikat semuanya. Dan menarik sampai ke dekat tabut. Sehingga engkau tidak pernah lepas dari tabut perjanjian. Dari semua hukum dan ketetapan. Tapi juga dengan hadiratku. Saudara, sekali lagi. Mari saudara. Mari. Ya, belajarlah saudara. Belajarlah untuk mengenali tongkat didikan. Maka saudara, hidupmu akan berbeda. Kalau saudara tidak mengenali setiap hardikan, setiap omongan, setiap orang pesan Tuhan, saudara 10 tahun di Mahanaim kau akan jadi biasa. Tapi setiap kali engkau mendengar, setiap kali kau merenungkan, kau akan semakin cepat. Dan kau akan bertumbuh sangat besar. Saudara, ada satu lagi kesaksian. Saudara, dia berkata begini. Dia itu saudara ya sakit autoimun. Kemudian saudara, dia dapat dari Mahanaim deklarasi. Saudara, dan dia deklarasi. Dia deklarasi bahwa saya punya DNA baru. Saya punya yang ajaib. Saya menjadi sembuh. Saudara, dan dia periksa lagi ke dokter. Dan tiba-tiba dia dalam sebulan saudara, hilang semuanya. Saudara, gejala bercak-bercaknya. Saudara, dulunya di badan semua bercak-bercak itu hilang semua. Jadi dia akhirnya penasaran apa yang terjadi. Saudara, dia pergi ke dokter. Dia cek, dokter bingung. Semua normal. Saudara, dan dia bilang begini, Bu, meresponi ya apa yang dibagikan. Pada waktu ibu berkata Tuhan mau DNA kita baru. Saya meresponi itu aja. Seketika saya sembuh. Walaupun maksudnya seketika itu sebulan lebih ya. Saudara ya, seketika. Tapi ada banyak orang yang gak meresponi. Oh ya, DNA masuk kiri keluar kanan. Bahkan beberapa saudara masuk aja enggak. Karena kalau di kebaktian ngobrol, tidur dalam hadirat Tuhan. Sekali lagi, saudara boleh ada di sini. Saudara bisa jadi ayam yang mati di tengah lumbung. Saudara, yang kelima, awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya. Dan membuang ke dalam laut segala muatan kapal untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah. Lihat nih, ini cirinya nih. Saudara, dan terbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Saudara, ada orang-orang yang tanpa sadar kau turun. Dan kau tidak sadar. Saudara, kau turun. Pada waktu saudara, kau bilang dulu baca Alkitab 10 pasal, turun jadi 5. Udah turun. Turun lagi jadi 2. Dan gak sadar.
Saudara, dulu engkau berdekat, punya pengampunan ibuannya. Sekarang kesabarannya turun, dikit-dikit marah, tidak dikit-dikit marah, turun. Saudara dulu on fire, kalau kebaktian jam 7 datang jam 6. Sekarang jam 7 lewat 10, turun itu. Saudara, kalau dulu engkau bisa nari di rumah sendiri, saudara sekarang boro-boro nari sendiri, badan rasanya kaku semua buat nari, turun. Saudara, dan setelah turun kau akan tidur. Engkau berpikir semua baik, bahkan kau tidak peduli kok. Kau tidak peduli ada pesawat jatuh, kau tidak peduli saudaramu, engkau tidak peduli apapun, tiba-tiba engkau terkurung. Saudara, saya berdoa saudara mengerti. Saya kadang-kadang shock saudara. Bayangin ya, Amerika sudah begitu, kita nangis-nangis buat Amerika. Saya ini nangis buat Amerika saudara. Saya punya beberapa teman tinggal di Amerika, dia bilang gini, baik-baik aja kok. Nah ini tidur nih. Saudara, saya ini udah nangisin Itali. Saya sudah berdoa buat Australia. Bayangin kebakaran kayak begitu, betul kan waktu itu? Saudara, saya punya orang yang tinggal di Australia loh. Saudara, dia ngomong apa? Puji Tuhan gak nyampe ke saya kok. Don't care. Saudara, ini ciri tidur. Ini ciri tidur. Saya berdoa saudara nangkep. Saudara, tetapi dikatakan di situ saudara, yang lain itu berteriak. Saudara, hari-hari ini saudara belajar ya, mengenali. Gini, saudara bisa ngomong sama Tuhan. Biasa ngomong nih. Tapi selmu di dalam, hatimu, jiwamu tuh gak berteriak. Maka itu belum saudara. Itu belum berteriak namanya. Tapi bahkan suara bisa tidak terdengar. Tapi engkau tahu di sini ini teriak, Tuhan aku butuh engkau. I miss you. Tuhan tolong. Itu teriak namanya. Saudara kenali bahwa engkau saudara bisa merasakan setiap selmu itu berteriak. Dan itu yang menggetarkan surga. Karena Alkitab berkata dengan segenap kekuatanmu, dengan seluruh hatimu, dengan semua jiwamu. Saudara, karena itu saya gak mau deklarasi kalau saya itu gak keluar dari setiap sel. Saya kumpulin dulu, saya ramin dan saya ngomong, bes. Dan saya rasakan getar setiap sel saya. Saya berdoa apapun saudara, engkau bisa duduk di paling belakang. Tapi teriakanmu bisa menggetarkan Tuhan. Engkau bisa nyanyi di depan. Tapi surga gak dengar. Saudara mungkin keras. Tapi buat surga cuma jadi cupang ikan mas koki. Karena tidak ada teriakan dari sini. Karena surga mendengar teriakan yang dari segenap hati. Saudara, seringkali dalam keadaan yang sangat berat saya cuma begini, Tuhan, gak terdengar suara. Tapi saya tahu jawaban pasti datang. Kalau sudah keluar sebuah teriakan dari setiap sel saya. Saudara, yang keenam, datanglah nahkoda. Bayangin nahkoda sampai turun. Mendapatkannya sambil berkata, bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak. Saudara, ada orang-orang yang punya keletihan di jiwa tanpa saudara sadari. Jadi begitu saudara tidur itu hilang, udah kayak koma saudara. Karena di jiwa letih. Dan saudara kenali itu. Kenali itu.
Saudara, ada orang yang bisa sangat-sangat, saudara ya, di pelayanan itu tiba-tiba breakdown, saudara. Sampai bunuh diri. Karena saudara tanpa kau sadari keletihan di jiwa. Nah, banyak orang berkata, Bu, kenapa bisa terjadi? Engkau tidak belajar melihat dari sudut Tuhan. Kau tidak belajar menyerahkan ke Tuhan. Ada sebuah perumpamaan atau sebuah, saudara ya, kejadian yang benar-benar terjadi. Ada seorang petani, saudara, dia pikul, wah, beban banyak banget. Tiba-tiba ada pick up lewat dan dia kasihan. Dia berkata, Pak, ayo naik, ya, ayo naik di atas, saudara. Dan begitu dia naik, saudara ya, dia naik, dia tetap pikul sini, saudara. Mobilnya jalan sih, saudara ya, dia tetap pikul. Untung, saudara, setelah sekian lama, saudara, orangnya lihat dari spion, walah, dia tak bisa menikmati sama sekali. Sampai akhirnya dia berhenti dan bilang ini, Pak, taruh semua bebanmu. Dan Bapak tidur aja. Dengan santai, kalau sudah sampai saya bangunin. Tapi Bapak ini, saudara, begitu itu dia sibuk pegangin semuanya, saudara. Jadi dia tidak tidur, tegang, pegangin semua. Pak Yusak bilang, saudara, kita memang ada di masa peperangan. Tuhan memang suruh kita berjaga-jaga. Memang waktunya sangat singkat. Tapi saudara, kalau engkau tegang, kalau engkau pikul sendiri, saudara tidak akan pernah bisa. Kekuatanmu akan menjadi sangat pendek. Saudara, kenapa sampai hari ini saudara, badan saya tetap segar, pikiran saya segar, saya nggak pernah stres, saudara ya, nggak pernah stres. Why? Saudara, karena setiap butuh, mana yang butuh 2M, saya tinggal angkat, Tuhan, ini punyamu, butuh 2M. Setelah itu ya nggak gua pikirin, ngapain? Mau dipikirin sampai capek juga nggak akan bisa kok, betul kan? Saya cuma berkata, Tuhan, kau suruh apa aku lakukan. Tapi kalau engkau tidak suruh, berarti itu bagianmu. Saudara, saya lihat anak saya atau saya lihat siapalah jauh dari Tuhan. Saudara, saya doain sampai menangis. Tuhan, tolong ampuni. Tapi sesudah itu saya pikirin, enggak. Saya bisa apa? Saya bisa apa? Saya enggak bisa ngerubah kok. Saya bawa itu. Saya salah, saya menghadap Tuhan. Ya. Dan sering kali Tuhan bilang, kamu harus bayar ini. Saya bilang, ya Tuhan, saya layak bayar itu. Dan saya membayarnya dengan bersukacita. Tapi saya tertekan, enggak. Buat apa? Saya bahkan tidak bisa menolong diri saya kok. Tapi waktu saya taat, saya tahu tali itu akan membuat saya sampai. Saudara, ada sangat banyak orang yang saya cintai, tapi salah mengerti. Ini salah satu yang saya kaget, saudara. Saya sangat kaget. Kemarin dari salah satu puisi, saudara ya. Ada satu puisi yang datang jauh dari Sumatera. Dan menurut saya ini anak, menurut saya loh ya. Ini anak yang nakal, buandel, gak mengerti, dan bla 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 lah. Tapi dia tulis begini. Terima kasih buat orang yang selalu mau menarik. Walaupun tarikanmu seringkali dianggap engkau ingin menguasai orang itu. Terus dia bikin lagi. Terima kasih buat orang yang mau marah. Walaupun marahmu dipikir adalah ancaman, adalah kekejaman, tekanan, dan melukai banyak orang. Sudah dia bikin puisi bagus banget lah saudara. Sampai saya nangis, saya bilang gini, saya pikir kamu orang yang nakal, tidak mengerti, lari, dan sebagainya. Dia bilang sama saya memang nakal, saya memang lari. Tapi saya tahu persis,
siapa ibu di hadapan Tuhan. Dan dia bilang, Bu, jangan terlalu khawatirkan reaksi kami. Karena untuk saya tahu siapa ibu di depan Tuhan, saya butuh lebih dari 10 tahun. Dan dia berkata, kami memang gak bisa lihat caramu. Kami memang gak bisa lihat putusanmu. Kami gak pernah ngerti sampai kapanpun. Karena apa yang kau lihat jauh di atas. Dan kami tertutup labirin demi labirin. Saudara, dan waktu saya baca, saya bersyukur sekali. Saya bersyukur. Saudara, ada banyak dalam hidup saudara frustasi. Kenapa engkau frustasi? Karena sebenarnya engkau ada di labirin demi labirin. Saudara tahu labirin? Saudara, labirin itu tingginya di atas kepala saudara. Dan saudara cuma lihat apa? Tembok. Saudara tidak akan bisa keluar, saudara. Nggak bisa. Dengan cara apapun saudara tidak bisa lihat. Saudara tidak bisa lihat kuncinya kok. Saudara tidak bisa lihat lubangnya. Saudara tidak bisa lihat kemana. Nggak bisa. Dan dia bilang, orang itu berkata bahwa puluhan orang, jutaan mungkin. Mereka ada dalam labirin jiwanya. Dan mereka tidak bisa keluar. Sampai orang itu belajar mendengar. Sampai orang itu belajar mendengar suara gembalanya. Dan pada waktu dia santai aja. Belajar mendengar suara gembalanya. Lurus. Kalau saudara tahu labirin ya. Saudara lurus di situ tembok. Gembala yang bilang lurus. Saudara akan teriak gini. Tembok itu tembok lurus. Persis di ujung ternyata ada bukaan kecil tinggal belok. Kau enggak lihat? Gembalamu lihat. Dan dia berkata, orang ini berkata, jutaan orang Bu. Mungkin sampai dia mati seperti saya. Gak pernah bisa lihat. Dan menyerah. Karena dia terus mengambil dan menetapkan semuanya sendiri. Berdasarkan yang dia lihat. Padahal dia di dalam labirin yang sangat mengerikan. Saya berdoa saudara ngerti. Saudara mari belajar beresi jiwamu. Ya. Belajar berkata Tuhan, kau lihat labirin dalam hidupku. Mungkin ada labirin malas, takut, saudara perfeksionis, labirin kemarahan, apapun lah, apapun. Bereskan itu. Bereskan itu. Saudara, kemarin saya duduk sama Pak Steve. Dan Pak Steve tertawa dan bilang gini, tahu enggak? Untuk saya lepas dari labirin perfeksionis, saya butuh 5 tahun. Setiap kali ibu bilang, enggak usah, saya ngotot mau. Dan ujungnya saya marah, saya gagal, saya berontak, saya berpikir ibu enggak ngerti. Dan dia bilang butuh 5 tahun hanya untuk keluar dari satu labirin. Labirin perfeksionis. Sekali lagi saudara. Saya tidak tahu dengan labirin apa dalam hidupmu. Tapi mari belajar keluar. Amin. Dengarkan suara gembala. Dengarkan. Dengarkan. Saudara, padahal keluar dari labirin itu gampang kalau dengerin suara gembala. Kalau Tuhan bilang begini, berlutut, ya udah berlutut aja. Taunya pada waktu berlutut saudara lihat lubang kecil, lubang anjing, lolos. Sesimpel itu, sesimpel itu. Kalau saudara belajar mendengar suara gembala, mendengar suara gembala. Yunus 1 ayat 7. Lalu berkatalah mereka satu dengan yang lain,
Marilah kita buang undi supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa malapetaka ini. Saudara, hidupmu itu bisa bawa berkat atau bawa kutuk. Gara-gara satu orang Yunus, seluruh kapal kena badai, betul kan? Saudara, gara-gara satu Akan, peperangan kalah. Saudara, gara-gara satu Yerobeam, semua saudara orang Israel diserahkan ke orang asing. Saudara, engkau bisa bawa berkat atau kutuk. Tapi gara-gara satu Elia, saudara, satu bangsa kembali ke Tuhan. Saudara, Yunus ini komplit. Dia pernah bawa badai. Tapi gara-gara dia juga dia bawa lawatan satu kota. Saudara, dalam hidupmu engkau tuh harus lihat. Saudara, ada orang yang tidak tahu saudara, bahwa setiap kali dia ada di situ ruwet semuanya. Nah ini. Ada lagi yang kalau orang di situ semua orang saudara ya, tiba-tiba gak ada semangat saudara. Saudara, tapi ada orang yang cuma dia hadir di situ, suasana berubah. Saudara, ada sukacita, damai. Saudara, perhatikan pada waktu engkau masuk dalam satu kota. Dan engkau akan tahu seberapa besar. Saudara, dampakmu. Satu RT. Saudara, saya ada di Gatot Subroto. Ya, dulu rumah saya waktu saya umur 9 tahun ke atas di Gatot Subroto. Dan saudara, saya datangin umur 9 tahun saudara. Saya kelilingin anak-anak pemulung. Saudara, dan saya ajak mereka Sabtu ceria, Kamis ceria. Saudara, saya punya grup Sabtu, grup Kamis saudara. Saya ngajar rumah singgah. Saudara, dan itu rumah gak pernah berhenti saudara. Di mana rumah ayah saya dari Senin sampai Minggu saudara. Itu lebih dari gereja. Karena gereja seringnya cuma Sabtu Minggu. Kalau rumah ayah saya dari Senin sampai Minggu sampai Senin lagi saudara. Saudara, ada anak-anak, ada musik, ada apa. Terus setiap hari. Saudara, dan satu kompleks semua saudara kenal Tuhan. Saudara, kan seru banget kalau dulu ya. Lihat, bayangin pemuda gondrong segini-gini. Saudara, dan maaf kata yang berjilbab. Itu ngobrol di rumah saya. Dan, Bu, di sini sakit Bu, doain Bu. Ya, itu biasa banget. Biasa banget. Saudara, yang segini loh datang ke ayah saya. Pak, doain Pak. Ya, istri saya mau nikah. Istri saya mau melahirkan, saya butuh kerjaan. Saudara, itu biasa banget. Satu tempat. Saudara, Tuhan bawa saya ke Belanda. Saudara, dan dalam waktu singkat saudara, ada persekutuan dan itu komplit. Ada saksinya, ada Pak Luki, ada Ibu Yanti. Mulai dari musik, mulai dari buku, saudara, tamborin, tarian, saudara, sampai penginjilan. Saudara, komplit semuanya ada. Tim pelengkapan, tim besuk, tim pelepasan, semua komplit. Saudara, persekutuan di negara demi negara. Saudara, dan saya balik ke Betkasih. Saudara, ini kota waktu itu kota sampah. Hari ini termasuk kota bersih nomor 7. Lumayan toh. Nah, saudara, dari atas loh saudara. Nomor 7, lumayan banget. Saudara, dari kota yang pernah membunuh saudara. Membunuh loh hamba Tuhan. Menjadi kota nomor 1 toleransi. Saudara, saudara tahu, dari kota saudara, yang dulu disebut saudara kota paling banyak mutilasi, hari ini menjadi kota percontohan untuk bebas COVID pertama kali. Saudara bisa bayangkan, setiap kali seberapa dampakmu atas sebuah kota. Kau bisa bawa kutuk atau bisa bawa berkat. Saudara, belajar untuk berkata gini, apapun di tanganmu lah. Saudara, di tanganmu uang 100.000, doakan itu dengan sungguh-sungguh. Dan kau akan lihat apa yang terjadi dengan 100.000 itu. Saudara, di tanganmu, saudara, ada 500 juta, doakan sungguh-sungguh. Dan kau akan lihat apa yang terjadi dengan 500 juta itu.
Mari belajar untuk bawa berkat dan bukan bawa kutuk. Saudara, saya mau saudara belajar lebih lagi, ya, cepat saja. Saudara, yang pertama, apa yang menghalangi Yunus? Yunus itu selalu merasa lebih tahu dari Tuhan. Nah, ini banyak orang gak sadar. Yunus 4 ayat 2 berkata, yang benar saja Tuhan, bukankah ini persis yang kumaksud ketika aku di negeriku? Inilah sebabnya aku lari ke Tarsis. Aku tahu bahwa Tuhan yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta enggan menghancurkan. Ajaib gak? Loh, Yunus tahu Tuhannya gak? Tahu loh. Tapi dia berpikir keputusan Tuhan salah. Keputusan dia yang benar. Betul kan? Berapa banyak orang Kristen bilang begini, saya gak mau nanya Tuhan soal jodoh. Karena kalau Tuhan ngasih selalu gak selera saya. Nah ini. Saya gak mau nanya Tuhan. Ya. Karena kalau saya nanya Tuhan, ya, nanti hidup saya gak enak. Nah ini. Saudara, saya mau bilang sama saudara, saya nanya Tuhan dalam hal apapun. Mulai dari soal saudara, jodoh, anak, tempat tinggal, sampai COVID. Dan saya mau berkata buat semua orang, Tuhan tidak pernah salah. Tuhan gak pernah salah. Saudara, apapun, dia gak kalah seleranya dari saudara. Saudara jangan sok ya. Dan berpikir begini, selera Tuhan lebih rendah dari selera saudara. Enggak. Selera Tuhan selalu lebih tinggi dari selera kita. Hari itu saudara ya, ini contoh aja soal jodoh. Ya, hari itu saya berpikir ada pria-pria lain yang lebih keren dari Pak Paul, saudara. Tapi Tuhan kasih saya Pak Paul, dan saya berpikir dalam hati, kok selera Tuhan kayak begini ya. Tapi kan gak berani ngomel ya. Dan saudara mau tahu ya, hari ini semua pria yang dulu saya pikir keren, saudara, ada yang gagal sekolahnya. Ada yang saudara cerai. Ada yang berzina. Saudara, ada yang jadi orang, saudara ya, sangat manja sehingga tidak bisa meneruskan kekayaan orang tuanya dan hancur. Saudara, ada yang gak bisa kerja. Dan saya bangga saudara dengan seseorang yang sekarang berdiri sebagai suami saya. Saudara, dia pegang 6.000 karyawan. Saudara, di tengah COVID seperti ini dia berkata, saya akan atur efisiensinya sehingga tidak menghasilkan kerugian. Saudara, dia pegang dalam kondisi naik ataupun turun. Saudara, seseorang yang tidak tergoncangkan. Saudara, pinter banget, kaya banget, ya saudara ya. Saudara membebaskan saya untuk pelayanan. Saudara, dan setiap kali saya bilang begini, dan yang paling ajaib buat saya, Pak Paul tuh gak pernah cerewet saudara. Dikasih makanan menu sama 3 hari dia makan, saudara. Saudara, tetapi dikasih ganti makan, saudara ya. Saudara dikasih, saudara, makanan Indonesia oke, dikasih makanan bule oke, gak pernah ribet. Gak pernah ribet. Saudara, kalau pagi saya taruh jus dia sikat, saya taruh kopi dia sikat. Tadi pagi saya malas bikin kopi, saya malas bikin jus, saya taruh redoxon dia sikat juga, saudara. Dan buat saya, aduh, kurang apa? Saudara, dia pernah datang ke saya dan dia bilang begini, aku diajak teman-teman ya buat main judi sama main perempuan, nemenin lah orang-orang itu. Saya bilang oke, silahkan. Terus dia bilang gini, kamu gak takut saya keluar uang sekian buat main judi atau buat main perempuan, terus kemudian habis-habisin uang di sana? Saya senyum, enggak. Dia bilang, kenapa? Kamu terlalu pelit untuk itu. Saya bilang, saudara, dia itu gak akan ngeluarin uang ya untuk yang tidak berguna, nggak akan, saudara. Dia terlalu pelit. Pokoknya dia kalau ngeluarin uang itu harus berguna, ya. Kalau nggak berguna dia nggak mau, saudara.
Jadi saya tahu pasti nggak mungkin dia judi, nggak mungkin dia main perempuan, dia terlalu pelit untuk itu. Saudara ya, dia nggak akan keluarkan uang 1 sen pun kalau tidak berguna. Nah, dan buat saya itu keren banget. Nah, saya berkata Tuhan terima kasih, terima kasih. Ya, sekali lagi selera Tuhan selalu lebih keren, selalu lebih keren. Ya, saya berdoa. Saudara jangan sok tahu. Jangan sok tahu. Kalau saudara berkata, Tuhan ya cukup sekian. Enggak. Saudara bisa enggak kita sesimpel itu? Aku tidak akan keluar dari jalan Tuhan. Aku tidak akan memilih yang lain. Aku akan menikmati makanan apapun yang disodorkan Tuhan di depanku. Karena itu membawamu menjadi raja-raja, penguasa-penguasa, pemenang-pemenang. Saya berharap saudara mengerti. Dan saudara akan keluar jadi orang yang sungguh-sungguh lebih dari pemenang. Amin. Mari bangkit berdiri. You are worthy of it all.